Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dasar, asas, fungsional, dan tujuan pendidikan. Yang beranggotakan saya, Fenofrisa Angelintang Bahariawan, dan kedua teman saya yaitu Nawang Wulandari dan Elsa Sabil Husna. Perkenalkan, nama saya Nawang Wulandari dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan dasar, asas, fungsional, dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar, tidak terbatas pada lingkungan sekolah. Pengertian dasar dari berbagai segi. Dasar pendidikan memiliki beberapa pengertian dari berbagai segi, seperti religius, ideologis, ekonomis, politis, teknologis, psikologis, dan pedagogis, serta sosial budaya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia menurut UU sebagai berikut. Asas pendidikan. Asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir. Jenis asas pendidikan. Di Indonesia, asas pendidikan yang paling populer adalah Tutwuri Handayani, yang merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara dengan sistem pendidikan taman siswa. Selain Tutwuri Handayani, ada juga beberapa asas yang ada di Indonesia. Asas demokratis, asas pendidikan seumur hidup, serta asas kemandirian. Untuk selanjutnya, fungsional pendidikan. Pengertian teori struktural fungsional. Struktural fungsional dinamakan juga sebagai fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural memiliki domain di teori konsius masyarakat. Dalam perspektif teori ini dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan bekerja secara teratur menurut norma dan teori yang berkembang. Struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Teori fungsional struktural menekankan pada unsur-unsur stabilitas, integritas, fungsi, koordinasi, dan konsensus. Konsep fungsionalisme maupun unsur-unsur normatif maupun perilaku sosial yang menjamin stabilitas sosial. Teori fungsional menggambarkan masyarakat yang merupakan sistem sosial yang kompleks terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Teori struktural fungsional. 1. Menurut Emil Durkheim 1858 sampai 1917 Johnson, Durkheim memahami masyarakat dengan beberapa perspektif pokok pikirannya, antara lain adalah 1. Sebagai masyarakat secara relatif bersifat langgeng. 2. Setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik. 3. Setiap elemen di dalam suatu masyarakat memiliki satu fungsi, yaitu menyumbang pada bertahannya sistem itu. Dan 4. Setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsensus nilai antara anggotanya. Yang kedua, teori fungsionalisme struktural Merton. Asumsi teori fungsional Merton adalah 1. Kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. 2. Fungsionalisme universal. Asumsi ini menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. 3. Asumsi indispensability, yaitu dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide,
objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting. Memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan 1. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Tujuan pendidikan adalah fokus utama dari perubahan yang diinginkan setelah peserta didik mengikuti pendidikan. Berbagai instansi yang berbeda biasanya akan memiliki tujuan pendidikan yang beda pula. Beberapa pendidikan bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam keahlian tertentu. Instansi lain bertujuan secara spesifik untuk melatih aspek efektif pada peserta didik. Sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti Nomor 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang terakhir, menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960, sesuai dengan MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Itulah video presentasi dari kami kelompok 4 tentang dasar, asas, fungsional, dan tujuan pendidikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya saat presentasi. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.